Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat memulai kegiatan hari ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat aktivitas saya ini. Dari mulai mencuci, membersihkan rumah, menyusun piring, menjemur, pokoknya semuanya ya. Dan ini penampakan rumah saya sebelum dibersihinnya. Kebetulan cuacanya pun lagi hujan. Oke, sebelum kita lanjut ke aktivitas saya hari ini, saya mau menyapa teman-teman seperti biasanya. Halo teman-teman yang jauh di sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini teman-teman semua sudah bangun ya. Jangan sampai ada yang masih belum bangun ya. Ini jam 7 lewat loh teman-teman. Jam 7 lewat, ini hampir jam 8 ya. Soalnya Pak suami sudah berangkat. Jadi teman-teman sudah bangun, sudah beraktivitas. Kalau bisa sudah sarapan juga ya, biar ada tenaganya. Dan jangan pernah lupa juga ya teman-teman untuk mendukung saya melalui tanda subscribe-nya, bunyikan loncengnya, juga komen di kolom komentar dan share ya, supaya kita itu bisa saling sapa, saling kenal, dan saling support satu sama lain. Karena tanpa teman-teman, tanpa dukungan teman-teman, akun saya ini bukan siapa-siapa, atau video-video saya ini bukanlah hal apa-apa. Hanya video-video biasa atau vlog kegiatan biasa. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman. Oke, lanjut aja dengan kegiatan sehari-hari saya ya. Ya, begini-begini aja sih. Ya, tiap harinya seperti ini. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang bosan kali ya. Tapi saya harap teman-teman bisa mendukung saya ya. Karena kita saling support. Berhubung karena hari ini cuacanya hujan dan ini pakaiannya udah kadung saya rendam. Jadi mau nggak mau saya cuci ya teman-teman. Karena kalau dibiarkan berhari-hari direndam pun malah nggak bagus ya. Dan ini saya mencuci manual ya. Kenapa manual? Satu, mesin saya lagi rusak. Kedua, saya juga lebih suka mencuci pakai tangan. Ya, karena saya juga nggak kemana-mana ya, hitung-hitung. Sekalian olahraga tangan aja. Kalau biasanya dulu di Medan itu saya sering pakai mesin cuci. Karena kan saya juga memang bekerja ya, jadi capek. Itu pun jarang banget saya pakai mesinnya, keseringan pakai tangan. Karena baju anak saya itu kan namanya baju anak-anak ya, pasti kotor, kotorannya itu lengket. Jadi kalau mengharapkan mesin itu jadi gak usah deh, karena mesin itu hanya eh, namanya mesin ya, cuma mempercepat pekerjaan, tidak terlalu bersih juga. Jadi saya cuci pakai tangan. Apalagi di sini, semenjak di sini ya kan, saya tidak bekerja, saya 24 jam itu di rumah, jadi ya saya menuncinya pakai mesin aja ya. Hitung-hitung olahraga juga biar sekalian juga pakaiannya bersih teman-teman. Jadi jangan ada yang nanya kenapa tidak pakai mesin padahal ada mesin. Ya karena itu alasannya ya. Paling saya pakai mesin itu kalau ngepres aja ya. Biar airnya itu eh, biar kainnya juga nanti cepat kering ya. Apalagi ini cuacanya pas banget hujan ya. Jadi kalau bisa usahakan pakai pengering mesin cuci aja ya, biar nanti pas dijemur walaupun kayak gini cuacanya itu cepat kering teman-teman. Begitulah tadi ya tentang dunia percucian ya. Kalau dibilang nggak mungkin kita nggak mencuci ya, karena tiap hari juga kita ganti pakaian. Bukan tiap hari, pagi sore itu kita pasti ganti pakaian, jadi otomatis pakaian itu banyak. Nah, lanjut lagi dengan saya beberes dapur ya. Teman-teman udah lihat itu pakaian saya sudah menumpuk. Maksudnya cucian saya tadi sudah selesai, sudah menumpuk. Jadi ini saya tinggal beberes saja teman-teman. Karena tadi juga sudah masak ya, dan saya tidak videoin karena kebetulan tadi saya bangunnya telat. Ya namanya juga cuacanya hujan ya. Jadi bawaannya itu mau tidur aja teman-teman. Nah, ini saya lap-lap. Memang tadi selesai masak sudah dilap. Tapi ini karena sekalian beberes, sekalian aja saya lap ya. Biar lebih rapi aja kita melihatnya, dan kita lebih nyaman aja kalau kita ke dapur ya teman-teman. Karena rumah yang paling nyaman yaitu rumah yang memang benar bersih ya atau rapi ya. Karena yang nempatinya kan kita juga ya. Jadi yang bersih ini kita. Jadi caranya supaya kita nyaman di rumah kita, nyaman di dapur kita, nyaman di tempat tidur kita, yaitu salah satunya teman-teman. Kita usahakan dapur itu sebersih mungkin, serapi mungkin. Kamar itu sebersih mungkin, sewangi mungkin ya. Supaya kita selalu betah di dalam rumah. Ya walaupun kata orang ya di rumah-rumah aja, tapi kita nyaman. Karena rapi, bersih gitu ya.
Apalagi kalau kita mau ke dapur wangi gitu ya, rapi, wih kayaknya mau bolak-balik ke dapur ya. Mungkin teman-teman sama nggak ya sama seperti saya ya? Yang saya rasakan setiap harinya itu teman-teman, kalau dapur saya itu bersih dan wangi, kayaknya mau bolak-balik ke situ. Ya walaupun hanya ambil air minum, walaupun hanya itu entah ngambil makan gitu ya teman-teman. Ya kalau ada yang sama seperti saya boleh di komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini aja penampakan dapur-dapur saya ya. Tidak terlalu banyak barang-barang apalagi semenjak sudah pindah kontrakan ya. Kayaknya barang-barangnya mulai lagi dengan baru ya. Ya memang tidak terlalu banyak tapi kayaknya karena barang-barang yang dulu sudah ditinggal di Medan sebagian, akhirnya di sini kita mulai lagi, mulai beli satu-satu peralatannya, meja-mejanya, rak-raknya, toples-toplesnya. Ya begitulah kalau kita pindah rumah ya. Ada aja yang hilang, ada aja yang tinggal, ada aja yang nantinya bakalan kita cariin. Padahal perasaan udah kita bawain semua. Ya sama seperti saya ini teman-teman. Kayaknya kemarin di rumah yang lama itu bekakasnya itu berserak banget, banyak banget ya. Sekarang mulai lagi di rumah baru ini yang mulai lagi dari nol ya. Cicil-cicil satu-satu. Teman-teman bisa bayangkan itu kosmos saya itu tempatnya ada di atas dispenser ya teman-teman. Karena memang masih belum ada rak-rakan. Jadi saya letakkan di atas dispenser karena dispensernya pun enggak saya pakai. Nah, lanjut lagi ke ruang tamu ya. Ruang tamunya ini sebenarnya sangat luas ya. Ya cocok banget sih untuk yang punya anak. Jadi mainannya itu bisa berserak dan luas gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kenyamanan kita di rumah itu cuma satu sebenarnya ya. Bukan karena banyak makanan atau banyak duit. Tapi kalau rumah bersih wangi itu yang membuat kita nyaman di rumah. Itu yang membuat kita betah di rumah ya teman-teman. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya untuk membersihkan rumah. Terutamanya untuk para ibu-ibu, jangan pernah bosan. Allah, nanti berserak lagi. Allah, nanti kotor lagi. Udahlah sekalian. Tidak boleh ya teman-teman. Kalau bisa nyapu itu ya, di mana ada kotor langsung disapu, di mana berserak langsung disusun. Kalau memang pun nanti diserain lagi sama anak ya, itu sudah biasa, sudah hal biasa. Karena kita juga punya anak. Nanti kan kalau dia sudah besar, dia nggak bakalan buat seperti itu lagi ya. Bakalan kita rindu juga momen-momen dia menyerahin rumah. Momen-momen dia itu membuat kita marah ya. Jadi jangan ada yang bilang, alah nanti dibersihin sekalian aja membersihkannya. Tidak boleh ya teman-teman. Kalau bisa kita itu menjaga kebersihannya. Ya walaupun rumah kita tidak mewah, tidak besar ataupun kita tidak kaya, yang penting kebersihan, kenyamanan di rumah kita itu yang terutama ya teman-teman. Nah itu aja sih saran dari saya. Ya tidak saya maksudnya tidak saya paksa teman-teman untuk seperti saya ya, tapi itulah saran dari saya ya. Karena menurut saya, menurut pengalaman dan pribadi saya sendiri, kenyamanan di rumah kita itu yaitu cuma satu ya. Kita jaga kebersihan rumah dan kerapiannya juga supaya kita betah tinggal di dalamnya. Mau berjam-jam pun kita tetap betah tinggal di dalamnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai rumah itu berserak. Udah rumahnya kecil, sempit, rumah berserak, aduh pasti pening banget ya teman-teman. Jadi kalau bisa diusahakan serapi mungkin. Seperti kamar ini ya teman-teman. Ini kamar ini mau 3 kali 1 hari saya rapiin. Karena ini pagi saya rapiin, nanti bentar lagi kami ke kamar pasti berserak lagi. Bangun saya rapiin lagi. Mau sore itu nanti saya rapiin lagi ya sebelum tidur. Ya begitu setiap harinya teman-teman. Karena kalau kita tidur eh, itu spraynya itu tidak rapi, kayaknya nggak nyaman aja ya. Tidak tahu kenapa ya. Bukan karena sok juga, tapi kayak gitulah kenyataan hidup ya. Ya mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang tidak sama ya. Mungkin beda prinsip, beda sifat, beda pemikiran ya. Kalau saya pribadi memang seperti itu ya. Hampir setiap hari itu nyapu rumah itu mau 4 kali sampai 5 kali ya. Ya memang dia tidak terlalu banyak sampah, tapi pasir-pasir di lantai itu yang membuat kita bolak-balik menyapu. Apalagi anaknya nanti keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, jadi itu yang membuat lantai itu berpasir ya. Seperti yang saya lakukan ini ya, setiap saat menyapu, setiap saat pasir lagi, belum lagi nanti kalau datang tamu atau tetangga atau teman pas di rumahnya yang lagi berserak, padahal pas lagi rumah rapi bersih wangi tamunya tidak datang.
Pas lagi berserak, tamunya datang. Akhirnya yang dipandang jelek apa? Wow, rumahnya berserak ya. Padahal mereka tidak tahu kalau sebelumnya sudah menyapu sampai 2 kali. Ya itu sudah kuadrat kita, sudah tugas kita sebagai emak-emak eh, yang memang tugasnya menjaga anak dan juga jadi ibu rumah tangga. Begitulah ya teman-teman, bunda-bunda, lika-liku ibu rumah tangga di rumah ya. Mungkin ada sebagian orang yang bilang, enak ya di rumah aja, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Padahal mereka tidak tahu beban di rumah itu lebih banyak daripada kita di luar bekerja ya. Kalau bekerja kita cuma memikirkan satu aja. Tapi kalau kita di rumah, kita memikirkan semuanya. Ya walaupun memang itu tugas kita ya teman-teman. Ya tugas kita mengurus anak, membersihkan rumah, mengurus suami, pokoknya semua dibabat sama ibu rumah tangga. Apalagi pas keuangan juga menipis, semua juga ibu rumah tangga yang memikirkannya. Kalau suami mah hanya tahunya bekerja, pulang makan tidur, bekerja pulang makan tidur, ada gaji ya dikasih, nggak, tidak memikirkan cukup atau tidaknya. Yang memikirkan itu semua adalah ibu rumah tangga. Nah ini dia penampakan terasnya teman-teman. Jadi saya tidak nyapu sampai ke depan karena ini terasnya masih basah dan masih keadaan hujan. Jadi percuma juga saya bersihin ya. Jadi tunggu rendah hujan nanti baru kita lanjut lagi untuk menyiram ini dan juga menyapu halamannya. Nah ini videonya saya persingkat atau saya sambung dengan video tadi, masih pagi-pagi banget. Nah, di sini videonya sudah menunjukkan pukul 10 pagi ya, udah reda hujannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menjemur. Tarat tarat tarat. Saya menjemur dulu ya teman-teman. Teman-teman kawani dulu, temenin dulu saya menjemur ya. Biar tidak sunyi-sunyi amat. Apalagi di komplek ini nih, ha, teman-teman bisa bayangin. Jangankan manusia, kereta aja tidak ada yang lewat. Bayangkan saking sunyinya teman-teman. Ya memang di sini masyarakatnya bukan sombong ya, tapi memang kebetulan mereka di sini tuh kebanyakan pekerja, mau perempuannya atau laki-lakinya itu semua pekerja, dan anaknya juga rata-rata sekolah ya. Paling sebelah rumah saya itu anaknya ada yang tidak sekolah, cuma jarang banget keluar karena juga namanya rumahnya berpagar ya, jadi ya lingkungan pagar dalam pagarnya aja mereka main-main. Beda dengan rumah saya masih belum berpagar, jadi masih plong gitu ya, bisa main-main di halamannya dan juga bisa menjemur. Nah kalau tetangga-tetangga itu rumahnya rata-rata berpagar dan tidak bisa menjemur. Mau tidak mau mereka menjemur harus keluar pagar maksudnya. Mungkin kali ya karena sudah mau bulan Desember dan ini juga bulan November, jadi pas di ember-ember. Jadi ini musim hujan kali ya, ya berhubung juga ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya juga biasa seperti ini ya, musim hujan. Nggak mandang pagi ataupun sorenya selalu hujan. Nah, gimana di daerah teman-teman ya? Kalau ada yang sama boleh di komen di kolom komentar ya teman-teman. Ya, hitung-hitung kita saling kenalan juga ya. Oke teman-teman, karena teman-teman sudah menemani saya beberes dan mengerjakan kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan menonton konten-konten saya. Dan ini akhir video saya hari ini dan kegiatan saya pagi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam support dan salam terima kasih. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share.